Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مبينا ورزقا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kajian kitab tafsir Jalalain surat Al-Imran ayat ke-63. Surat Al-Imran ayat ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw maka lamun mingu Yahud wan Nasara a'radu tegese mingu Yahud wan Nasara anil imani dari keimanan fa innallaha maka sungguh Allah alimun panika zat maha mengetahui bil mufsidina dak kebanyak orang yang saya kebaik kerosakan fayujazi maka malas fasir Allah himdaka mufsidin atau Yahud Nasara wa fihi ban panika dan lafaz mufsidin wa dhahiri bining sabaan isim dhahir maudhi'an mutmari kenangna isim dhamir. Jadi dalam lafaz al-mufsidin tersebut itu adalah merupakan sebuah peletakan isim dhahir di tempatnya isim dhamir. Apabila dibahas secara ilmu nahwu, secara ilmu tata bahasa, ketika di depan ada sebuah lafaz fa in tawallaw fa innallaha alimum bihim, seharusnya demikian. Apabila barometernya, tolak ukurnya tersebut itu menggunakan ilmu nahwu, yakni tata bahasa. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memaparkannya dengan menggunakan isim dhamir, justru diungkapkan dengan secara isim dhahir sehubungan dengan keadaannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tak kunjung henti walaupun junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berbagai macam cara, berbagai macam petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, justru keadaannya mereka selalu senantiasa menentangnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan secara isim dhahir di tempatnya isim dhamir. Itu yang dimaksud dengan wa fihi wa dhahiri maudhi'al mutmari. Jadi dahulu kala sekalangan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut tak mau beriman. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya sesekali saja, bukan hanya 1, 2, 3 kali menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sekelompok kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tersebut. Justru keadaannya mereka semakin menjauh dan semakin berpaling kepada junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya ayat ke-63 daripada surat Ali Imran tersebut, apabila mereka tersebut
tak kunjung henti berpaling dari keimanan, walaupun oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan secara terus menerus, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap mereka yang selalu senantiasa melakukan sebuah perbuatan keangkara murkaan, yang selalu senantiasa berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Sehingga dengan demikian fayujazihim, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kepada mereka dengan balasan yang setimpal atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh sekelompok kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani itu. Kemudian dilanjutkannya dengan ayat ke-64 daripada surat Al-Baqarah. Qul, maka apabila keadaannya mereka masih berpaling, Muhammad, kau katakan kepada mereka, qul, katakan, mengucapkan Muhammad, ya ahli kitab, hai ahli kitab, al-yahudah kesebanyak-banyak orang Yahudi, wan nasara dan banyak-banyak orang Nasrani, ta'alau tantuah sambian kepi ila kalimatin, menuju ke kalimat sawain sepada. Masdarun panika masdar bimakna mustawin kelaban makna mustawin, yakni serata, mun rata berarti pada, mun pada berarti sejalan, amruha pun apa perkara kalimat. Jadi sebuah mustawin amruha, sfera atau sejalan urusannya, yakni urusan kalimatnya tersebut. Bainana yang tarna kaulus saja, wa bainakum ban yang tarna banjir api. Iya tining kalimat Allah na'budah panika kudu tak nyempe kaulus saja illallah terkecuali daga Allah. Wala nusyrikah banta nyekutuaki kaulus saja bihi daga Allah, syai'an bihi daga Allah, syai'an daga taung sidong. Wala yatakhidah banta ketika baduna sapa sebagian sebagian kaulis saja ba'don dan ke sebagian selain arbaban dan ke banyak-banyak pengiran min dunillahi selain Allah, dari selain Allah. Kama takhutum agati ulun agatiaki banjir kapi al-akhbarah dan ke banyak-banyak para pendeta warruhbani al-akhbar dan kebanyak-banyak para pendeta warruhbana dan banyak rahib, yakni para rahib. Fa in tawallau, maka lamun mingu yahud wa nasara a'radu tegese berpaling, yakni mingu yahud nasara anit tauhidi dari ketauhidian ke nyetongaki. Fakulu maka ngucap banjir kapi antum banjir kapi lahum daga yahud nasara ishhadu nyaksen banjir kapi bi anna kalaban saung kuna kaula sadaja muslimuna paneka banyak orang yang saya beragama Islam, yakni saya masyarakat muwahhiduna tegese banyak orang yang saya mengesakan, yakni nyitongaki daga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Muhammad mereka tetap berpaling dari keimanan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka, sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu senantiasa berbuat keangkara murkaan, berbuat kerusakan di atas permukaan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan Muhammad kepada mereka, kalangan orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kesinilah, kemarilah, mari kita bersama-sama menuju kalimat yang sama, mustawin amruha, yang sama di antara kita dan di antara kalian semua, yakni alla na'budah illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi. Jadi dengan cara kita semua
menyembah Allah na'budu, untuk tidak melakukan peribadatan, untuk tidak menyembah kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak pernah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan sebagian dari di antara kita terhadap sebagian yang lain sebagai peribadatan, sebagai Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendeta dan juga para rahib-rahib di antara kalangan orang-orang Yahudi dan juga kalangan orang-orang Nasrani itu. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Akan tetapi kaum Muhammad, apabila kau sudah sampaikan kepada mereka, mereka masih bersikeras, bersikukuh, masih tetap kepada pendiriannya yang salah tersebut, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada jalan kebenaran, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada jalan yang lurus, tidak menyembah terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, tidak menyekutukannya dan tidak boleh menjadikan sebagian di antara mereka terhadap Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kau masih belum berhasil berkata kepada mereka, mereka masih belum tergugah, masih belum bangkit dari kesalahannya tersebut, dari jalan yang salah tersebut, fa in tawallaw a'radu an tauhidi, mereka masih tetap menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqulu isyhadu bi anna muslimun, maka katakanlah Muhammad, maka katakan oleh kalian kepada mereka sekelompok kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami semua ini adalah orang-orang yang beragamakan Islam, yakni orang-orang yang memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah muwahhiduna, yang selalu senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah untuk menyekutukannya. Wa nazzala banurunati Allah lama qala semangsana ada bu al yahudu fasir banyak orang Yahudi ibro daka tebu Ibrahim tining Ibrahim Yahudiyun panega orang yang beragama Yahudi. Wa nahnu ban tining kaulah sedaja ala dinihi paneka ingatasin agama Ibrahim. Wa qalatina saraban ngucap pasera banyak sapah banyak orang Nasrani, kadzalika akatika lisa qaulil yahud ya ahlal kitab, noronaki Allah ada ayat ya ahlal kitab, hai ahli kitab, lima karena apa tuhajuna adebat banjir gapi, tukhasimuna tekesepatang adebat banjir gapi fi Ibrahim dalam urusna perkara Ibrahim, bizamikum kelaban pradugan atau prasangkan banjir gapi, annahu dak sangkun Ibrahim ala dinikum panika ingatasin agama banjir gapi. Wa ma unzilatit tauratu, ban ta etornaki pona kitab Taurat wal Injil, ban kitab Injil, illa kecuali min ba'dihi selastarena Ibrahim, selastarena Ibrahim, di zamanin tawilin kelaban jangka atau zaman supaya panjang, kelaban jangka atau jarak zaman supaya panjang. Wa ba'da nuzulihima, ban selastarena setelah semarin atau orang yang kedua na Taurat dan Injil kudisat ejreta aki al Yahudiyatu ponapa agama saya berkebangsaan atau saya dinisbatkan kepada Yahudi, wan Nasrani itu ban agama Nasrani, saya bangsa Nasrani. Afala ta'qiluna, apa tak bisa ngenangan banjir gapi, apa tak tandi akal banjir gapi, mutlana kaulikum da kepetala ojan banjir ya gapi. Kemudian adanya ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
karena berkenaan keadaannya orang Yahudi yang tak kunjung henti mendebat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mengatasnamakan bahwasanya agama mereka mengeklaim bahwasanya agama Yahudi itu adalah merupakan agama yang paling benar menurut pendapat mereka sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi. Demikian pula dengan keadaannya orang-orang Nasrani, yakni katakanlah orang-orang Kristen, mengeklaim bahwasanya agama Nasrani merupakan agama yang paling benar, padahal setelah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, mengadu argumentasi, mengajak debat dengan mereka tak pernah menang, ya, melakukan sebuah perdebatan dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu kalah karena tanpa didasari sebuah data bahkan juga bukti. Akan tetapi keadaannya mereka sekelompok kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani masih menentang secara terus-menerus, masih mengajak berdebat dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keadaannya mereka sudah kalah berulang kali, mereka masih tetap bersikukuh, bersikeras melawan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengeklaim bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengeklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu sebenarnya beragamakan Yahudi, sehingga kami semua, kata orang-orang Yahudi, sehingga kami semua itu masuk ke dalam agama Yahudi itu. Demikian pula dengan keadaannya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mengklaim sebagaimana pengeklaiman yang telah dilakukan oleh sekelompok kalangan orang-orang Yahudi bahwasanya bahwasanya Ibrahim itu beragamakan Nasrani, sehingga orang-orang Nasrani tersebut masuk ke dalam ajaran agama Nasrani, sehingga pada akhirnya datanglah ayat yang berupa ya ahlal kitabi lima tuhajjuna ila akhirih. Wahai ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, lima tuhajjuna, untuk apa kalian melakukan perdebatan untuk apa kalian berdebat, ya, mengenai adanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, mengenai adanya Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi. Padahal pada kenyataannya kitab Taurat dan kitab Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang jangka waktunya itu amat sangat panjang sekali. Jadi batasan waktunya antara Nabi Ibrahim dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu amat sangat jauh sekali, bukan berselisih 10, 20 tahun, bukan hanya sekedar 100, 200, 300 tahun, bahkan di zamanin tawili, bila perlu itu ribuan tahun selisihnya dengan mereka sekelompok orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Yani kitab yang telah diturunkan, kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu selisihnya dengan Nabi Ibrahim itu amat sangat panjang sekali masanya. Wa ba'da nuzulihima hudisatil yahudiyatu wan nasraniyatu. Setelah diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, setelah diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, barulah ada cerita agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Padahal pada era junjungan Nabi besar, Nabi mulia, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak ada sebuah cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu beragamakan Yahudi. Itu tidak ada sebuah cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu beragamakan Nasrani. Itu hanyalah sekedar pengklaiman sepihak dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga kalangan orang-orang Nasrani. Apabila hal tersebut itu disimpulkan demikian, afala ta'qiluna butlana qaulikum, apakah kalian tidak bisa memiliki apakah kalian tidak berakal, apakah kalian tersebut tidak bisa berangan-angan, tidak bisa berpikir bahwasanya pengklaiman yang telah dilakukan oleh sekelompok kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu batal, katakanlah tidak bisa diterima kebenarannya, karena cerita agama Yahudi, cerita
agama Nasrani itu adanya setelah kitab Taurat dan kitab Injil. Sebelumnya itu tidak ada sebuah cerita-cerita agama Yahudi dan juga agama Nasrani tersebut. Sehingga pengklaiman mereka bahwasanya Nabi Ibrahim itu beragamakan Yahudi, sehingga pengklaiman mereka bahwasanya Nabi Ibrahim itu beragamakan Nasrani oleh pihak kalangan orang-orang Kristen, itu tidak dapat diterima ungkapannya. Katakanlah bahwasanya mereka mengatakan sesuatu hal tersebut tanpa berpikir secara jernih, tanpa berangan-angan, dan apa yang telah mereka ungkapkan, apa yang telah mereka utarakan, apa yang telah mereka klaimkan tersebut adalah sebuah pengklaiman yang batal, yang tidak dapat diterima ungkapannya. Antum, mungkin itu saja dalam kajian kitab tafsir Jalalain pada malam hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, itu datangnya dari mulut saya pribadi, yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kitab suci Al-Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.